Evaluasi pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas di Lampung Selatan terus dilakukan. Hal itu guna mengetahui apakah penerapannya sudah sesuai dengan aturan protokol kesehatan atau tidak. Kamis siang, Bupati Lampung Selatan dan tim Satgas memantau langsung penerapan PTM dari tingkat PAUD hingga SMA, antara lain di SD Negeri 1 Waiurang dan SMP Negeri 1 Kalianda. Pihak sekolah diimbau jangan lengah menerapkan prokes dengan mengedepankan keselamatan semua pihak. Meski Lampung Selatan sudah masuk zona kuning, namun tetap diminta waspada dan tidak lalai karena masa pandemi COVID-19 belum selesai. Para siswa dan guru juga mengaku semangat menyambut PTM meski masih terbatas, karena sudah hampir 2 tahun belajar daring membuat mereka jenuh. Sekolah tatap muka senang nggak? Senang. Senang. Enak sekolah tatap muka apa senang daring? Tatap muka. Tatap muka. Apa alasannya? Ketemu sama teman-teman. Terus dengan sistem pelajaran yang selalu belajar dengan bu guru. Dengan PTM ini kalau bisa jangan hanya di SD 1 saja, bisa diikuti oleh sekolah-sekolah yang lain, terutama di lingkungan Kecamatan Sidomulyo. Ini harapan saya. Saya kira dari semua sekolah di Kecamatan Sidomulyo ini juga sudah mempersiapkan diri. Pihak sekolah sudah menyiapkan PTM dengan prokes ketat, antara lain dengan hanya 25% dari total keseluruhan siswa dalam kelas dan kursi yang berjarak. Pelaksanaan PTM di Kabupaten Lampung Selatan sempat tertunda sepekan dibandingkan dengan daerah lain karena faktor rendahnya vaksinasi bagi pelajar dan guru. Uji coba PTM akan berakhir pada 2 Oktober 2021. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Kamis pagi menggelar sidang kasus sengketa lahan seluas 1.600 meter persegi yang terletak di Jalan Nusantara 9, Kelurahan Labuhan Ratu, Bandar Lampung. Sidang tersebut melibatkan Justinus Aryadi sebagai pihak tergugat dan Yurian Syah sebagai pihak penggugat. Karena Pak Justinus ini sudah melapor ke Polresta Bandar Lampung. Pada siang ini, Ketua Hakim memutuskan untuk melakukan sidang lapangan di lokasi lahan sengketa. Pengajuan alat bukti tambahan dari pihak tergugat maupun pihak tergugat intervensi. Dan besok insya Allah kita ada sidang lanjutan di lapangan untuk pemeriksaan setempat. Yang mudah-mudahan besok bisa berjalan dengan lancar, aman, dan tentunya kondusif. Sengketa lahan kosong di tengah permukiman padat ini terjadi karena pihak penggugat dan tergugat sama-sama mengklaim sebagai pemilik lahan atas dasar sertifikat. Kasusnya mencuat setelah pihak penggugat melaporkan ke polisi pada 24 September 2020 lalu. Kasus serupa juga marak terjadi di lokasi lain di wilayah Kota Bandar Lampung, khususnya sejak maraknya pembangunan perubahan. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Para petani di Kecamatan Lumbok, Seminung, Lampung Barat memiliki penghasilan tambahan dari menanam lada hitam. Tanaman ini banyak diminati warga karena perawatannya yang relatif mudah serta tidak membutuhkan lahan luas. Sebab menanam lada hitam bisa dilakukan dengan sistem tumpang sari ke tanaman jenis kayu keras lainnya. Boleh. Di antaranya Samuji, petani kopi yang juga menanam lada hitam di Desa Ujung Rembun, Kecamatan Lumbok, Seminung. Ia kini telah menikmati hasil panen lada hitam. Waktu masa panen yakni 6 sampai dengan 7 bulan sekali. Dalam sekali panen, 400 batang pohon dapat menghasilkan hingga 300 kg lada hitam. Harga lada hitam diklaim petaninya stabil tinggi dan kini di kisaran Rp50.000 per kilogram. Ya, kita tanam sekitar 400 batang lah. Per lahan?
lahan 1 hektar. 1 hektar. Itu tumpang sari sama kopi. Ya mudah, termasuk mudah di sini ya. Setiap itu tengkulak itu ngambil. Berapa sekarang harganya? Kalau sekarang sekitar 50 lah dia di pasaran. Per kilo ya? Meski perawatannya mudah, namun proses panen lada cukup rumit. Waktu panen disarankan dilakukan saat siang mulai pukul 9 hingga pukul 12. Tujuannya untuk mengurangi kadar air di dalam lada, sehingga tidak perlu lama proses penjemurannya. Setelah dipetik, biasanya proses pengeringan dengan cara dijemur memakan waktu hingga 3 hari dan lada kering baru bisa dijual ke tengkulak. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Desa Ketapang, Lampung Selatan memiliki banyak potensi wisata yang bisa dikembangkan. Salah satunya adalah Pantai Batu Putih. Pantai yang mulai dibuka sejak 2 bulan lalu itu kini mulai dikunjungi warga. Kultur pantainya tergolong unik karena banyaknya batu cadas besar berwarna putih di bibir pantai. Pengunjung bisa menikmati suasana alam berupa laut yang masih alami dan deburan ombak. Namun, pengunjung harus hati-hati saat mandi di pantainya karena ombaknya cukup besar. Usai mandi, pengunjung bisa bersantai di pondok-pondok yang sudah disediakan di pinggir pantai. Selain pantai, kelompok sadar wisata serta aparat desa setempat juga menyatukan dengan wisata religi, yakni Islam dan Hindu. Pasalnya, di desa itu ada pura Segara Batu Putih yang berdekatan pula makam Al-Habib Ali bin Alwi, seorang ulama besar di tahun 1883 di Masjid Nurul Huda. Ingin memajukan desa itu yaitu di tingkat pariwisata, karena memang edukasinya, karena di tempat kami ada wisata religi itu bernama makam Al-Habib Ali bin Alwi Al-Idrus yang sudah banyak dikunjungi dari Provinsi Banten, DKI Jakarta, Bogor, dan Bandung. Dan juga ada satu lagi wisata religi umat Hindu. Wisata religi itu menurut para tokoh agama setempat sangat bagus dikembangkan sebagai bagian dari pembelajaran toleransi antar umat beragama bagi warga maupun pengunjung. Nah, kebetulan di sini memiliki pantai yang begitu indah, maka ini dipadukan dengan masyarakat. Kita musyawarahkan bersama masyarakat, walaupun masyarakat Ketapang ini mayoritas Muslim, tapi kita duduk bersama sesuai dengan himbauan pemerintah bahwa pariwisata adalah salah satu wahana atau jalan untuk memulihkan ekonomi di saat seperti sekarang ini pandemi COVID-19. Ini peziarahnya. Rute peziarah yang datang ke beliau ini dari Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat, Jakarta, Tangerang, dan sekitarnya, Serang, Banten, dan sekitarnya. Bahkan dari Bangil pernah datang tempoh hari 2 bis. Bangil, Sumedang, Purwakarta, Tangerang, Bogor, Cianjur, Sukabumi, alhamdulillah sudah banyak berdatangan. Kalau Bogor. Lokasi wisata Batu Putih sangat mudah dilalui kendaraan motor ataupun mobil. Jaraknya hanya sekitar 4 km dari Pelabuhan Bakauheni. Pengunjung yang datang ke wisata Batu Putih tidak hanya dari Lampung Selatan, namun dari daerah lain di Lampung, bahkan hingga Palembang, Banten, dan Jakarta. Pengelolaan wisata Pantai Batu Putih pun masih dikelola swadaya masyarakat setempat. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Selatan.